Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, wa huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk melanjutkan salah satu daripada pembahasan ilmiah yang berkenan dengan adabul isyrah, adab-adab persahabatan, adab-adab pergaulan, adab-adab pertemanan, yang mana terdahulu kita telah sampai kepada kaidah hifdzul mawaddati wal ukhuwah, menjaga orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai, dan menjaga persaudaraan. Kemudian berikutnya adalah suhbatus salam. Suhbatu as-salam. Di sini diterangkan dari suhbatus salama ini amannya persahabatan, amannya pertemanan. Bagaimana menjadikan aman pertemanan itu? Yaitu dengan cara, dalam kaidah ini diterangkan takbirul khair minal akhi wa tasghirul khairi min nafsi, yaitu hendaknya dia membesarkan kebaikan dari saudaranya. Apa yang ada pada saudaranya dia menganggap besar, menganggap lebih. Setiap kebaikan apa saja yang diberikan, baik itu pertolongan yang kecil maupun pertolongan yang besar, atau bantuan yang kecil sekalipun, dia menganggap itu adalah bantuan yang sangat besar dari saudaranya. Senantiasa menjadikan hal demikian itu sesuatu yang besar dari apa yang dia diberikan pertolongan oleh saudaranya. Kemudian dan dia menganggap kecil kebaikan dari dirinya. Ketika kita memberikan sesuatu, contohnya memberikan ilmu, memberikan harta, mal, atau bantuan yang besar, yang demikian itu kita menganggap kecil bagi diri kita. Maka yang seperti ini menjadikan apa? Menjadikan senantiasa persahabatan itu aman. Menjadikan senantiasa persahabatan, pertemanan itu menjadi aman.
Beliau mengatakan, wa minha qawlu Abi Uthman Al-Hirri berkata, di antaranya adalah Abu Uthman Al-Hirri, qad su'ila an suhbatis salama. Beliau ditanya tentang pertemanan yang aman, pertemanan yang sejahtera. Bagaimana berteman ketika kita berteman itu sejahtera, aman, tidak ada perselisihan, tidak ada percekcokan. Kata beliau, an yuwassi'a al-akhu ala akhihi min malihi. Hendaknya saudaranya itu memperluas dari hartanya untuk saudaranya, yaitu senantiasa dia membantu dari sisi harta. Jika dia memiliki harta, ketika dia memiliki harta atau dia memiliki makanan dan seterusnya, maka dia lapangkan saudaranya. Dia memberikan kenikmatan sebagaimana dirinya mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan itu adalah karunia yang besar bagi orang-orang yang telah dilapangkan dadanya untuk itu. Kemudian wala yatma'a fi ma lahu, dan dia tidak rakus terhadap apa-apa yang ada pada saudaranya. Setiap apa yang ada pada saudaranya dia menginginkannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kedudukan. Dia tidak rakus terhadap apa yang ada pada saudaranya, ingin terus. Ketika saudaranya telah habis, maka dia meninggalkan saudaranya. Ini tidak benar dari pergaulan seperti ini. Maka teman yang seperti hendaknya dia meninggalkannya dan tidak rugi berteman dengan orang-orang yang seperti ini. Wa yunsafahu, dan berlaku adil kepadanya. Wala yatluba al-insafa min, hendaknya dia berlaku adil pada saudaranya dan dia tidak mau menuntut untuk saudaranya berlaku adil padanya. Dia tidak menuntut saudaranya untuk berlaku adil. Ya, hendaknya dia berlaku adil dari segi apapun. Ketika dia melakukan kesalahan, maka kita mengatakan antum melakukan kesalahan. Ketika dia melakukan kebenaran, maka kita membenarkan apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Seperti itu. Tidak menuntutnya untuk berlaku adil kepada kita. Ana kan sudah membantu antum, ana sudah menolong antum, baik dari sisi materi maupun dari sisi pikiran atau dari sisi kekuatan, dari sisi muamalah. Maka antum harus berlaku adil. Tidak boleh seseorang itu menuntut untuk berlaku adil. Ini tidak benar dari adab-adab seperti ini. Hendaknya dia berlaku adil dan tidak menuntut untuk berlaku adil. Dibedakan. Kalau dia berlaku adil itu dari naluri dia. Adapun diminta untuk berlaku adil, maka itu menghilangkan daripada keikhlasan. Kemudian wa yastakthira al-qalila birrihi. Dia menjadikan banyak pada kebaikan saudara-saudaranya. Dari sedikit kebaikan saudaranya itu dia menganggap sesuatu yang banyak, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, seolah-olah ini adalah bantuan yang sangat besar. Padahal itu adalah sesuatu yang sedikit diberikan oleh saudaranya. Dan wa yastasghira manna bihi alaihi, dan apabila dia diberikan karunia, maka dia menganggap kecil apa yang dia berikan kepada saudaranya. Dia menganggap kecil apa yang ada yang dia berikan pada saudaranya. Maka yang seperti ini menjadikan apa? Suhbatus salama, sejahteranya dari pertemanan pergaulan tersebut. Jangan kita terlalu berlebihan, melampaui batas, seolah-olah kita lah yang paling utama, paling pertama dan paling pertama.
Kemudian berikutnya adalah al-itharu wal ikram. Al-itharu wal ikram, yaitu mendahulukan atau mengutamakan dan memuliakan, yaitu mengutamakan saudaranya dan memuliakan saudaranya. Dia tidak mengutamakan dirinya sendiri, melainkan mengutamakan orang lain terlebih dahulu daripada dirinya. Wa minha itharu ikhwani bil karamati ala nafsihi, yaitu mengutamakan saudaranya dengan memuliakan atas dirinya. Memuliakan saudaranya atas dirinya. Dia lebih mengutamakan saudaranya untuk dia muliakan daripada dia mengutamakan untuk memuliakan dirinya. Qala Abu Utsman rahimahullah ta'ala, man 'ashara an-nas wa lam yukrimhum wa takabbaru 'alaihim fadzalika likillati ra'yihi wa aklihi. Barang siapa yang bergaul kepada manusia, barang siapa yang berteman kepada manusia, kemudian dia tidak memuliakan mereka dan sombong terhadap mereka, yang demikian ini adalah disebabkan disebabkan kurangnya pandangan dia dan kurang akal dia. Cara berpikir dia itu kurang dan akal dia itu kurang. Fa innahu yu'adi sadiqahu wa yukrimu aduwahu, karena sesungguhnya yang demikian itu dia memusuhi saudaranya. Kalau dia tidak memuliakan mereka, kemudian sombong, selalu takabur, selalu berbangga atas mereka, terhadap mereka, yang demikian ini adalah apa? Pandangan yang kurang pandangannya dan akalnya kurang. Maka sesungguhnya pandangan seperti ini senantiasa memusuhi temannya. Wa yukrimu aduwahu, dan senantiasa memuliakan musuh-musuhnya. Apa musuhnya? Senantiasa memuliakan musuhnya itu jiwanya. Fa inna ikhwanahu fillahi asdiqauhu, karena sesungguhnya saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah sahabat-sahabatnya. Saudaranya yang dia beriman karena Allah Subhanahu wa taala, saudaranya yang dia atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah para sahabatnya, teman-temannya dia. Wa nafsahu aduwahu, adapun jiwanya, dirinya sendiri adalah musuh baginya. Musuh baginya. Yaitu ketika dia lebih mendahulukan dirinya, lebih membanggakan diri daripada orang lain. Kadang kita ketika mendapatkan sesuatu kenikmatan, kemudian kita menolong saudara kita, kadang kita mengatakan, iya saya sudah bantu dulu ini. Dia punya kedudukan, saya sudah dulu biasa, saya sudah ini. Dan seterusnya dia ngomong seperti itu. Seolah-olah dia yang lebih besar, dia lebih tinggi, lebih banyak menolong. Dulu kalau tidak saya tolong, dia seperti ini. Allah musta'an. Mengungkit-ungkit kebaikan hanya untuk menjadikan bangga kepada diri sendiri, padahal dia tidak mengetahui musuh yang sebenarnya adalah dirinya, bukan daripada saudara-saudaranya. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, annahu qala a'ada aduwika nafsuka allati baina jambaik. Iya. Nabi sallallahu, ini hadisnya lemah ya. Nabi sallallahu mengatakan, musuhilah musuhmu, yaitu jiwamu yang di antara sisimu. Wa qala Al-Qasim ibn Muhammad, qad ja'alallahu fi sadiqil bari' iwadan min rahimi al-mudbiri min rahimil mudbiri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan teman yang
bar, teman yang baik itu sebagai ganti dari ar-rahim, dari sebagai ganti dari kasih sayang. Diterangkan oleh para ulama, beliau mengatakan tentang hadis Nabi SAW dan ucapan Qasim bin Muhammad. Beliau mengatakan yang bagi lil insan an yu'athiru ikhwanahu ala nafsihi. Sepantasnya bagi manusia itu mendahulukan saudaranya daripada dirinya, mendahulukan saudaranya daripada dirinya, wa ayyukrimahum wa ayyuqaddimahum ala nafsihi, memuliakan mereka dan mendahulukan mereka atas dirinya, mendahulukan mereka atas dirinya. Wa qad ra'aitu ba'dhan nas ubtuliya bihubbi nafsihi wa ta'dhimiha fatarahu yahtakiru al-akharin wa yu'addima nafsahu wa yuqaddimaha 'ala al-akharin. Kata beliau, aku sungguh terlihat banyak manusia, sebagian manusia itu ubtuliya, itu diberikan ujian. Ujiannya apa? Dengan mencintai diri sendirinya dan mengagungkan diri sendirinya, memuliakan diri sendiri. Memuliakan diri sendiri, mengagungkan dirinya sendiri. Dia mengatakan, kita sudah begini, mereka itu hanya apa? Orang-orang yang baru belajar saja. Bukan mereka yang ngurus, kita semua yang mengurus. Kita semua mengurus dakwah ini. Seperti itu dan seterusnya. Jadi ucapan-ucapan yang dia senantiasa lebih mencintai dirinya dan membanggakan, memuliakan dirinya sendiri. Bahkan mereka tidak memuliakan saudara-saudaranya, tidak memuliakan saudara-saudaranya dan tidak pula mendahulukan saudaranya atas dirinya. Salah. Diberikan diuji dengan mencintai diri dan mengagungkan dirinya, maka engkau melihatnya itu menjadikan orang-orang lari darinya dan terus menerus mendahulukan dirinya di atas kemuliaan orang lain, menjadikan orang-orang lari disebutkan senantiasa seperti itu. Senantiasa menjadikan dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Thumma hatta yujammila dzalika wa yuhassina wa yukhrijahu biqalabid din. Kemudian sehingga dia memperindah dari perkara demikian dan seakan-akan itu memperbaiki, mengeluarkan seolah-olah apa yang ada padanya itu lebih baik dan merubah apa yang ada pada agama. Ini berbahaya sekali sebenarnya ini. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Dia menghiasi dirinya, jadi kejelekan itu dia hiasi dengan kebaikan. Kejelekan itu dia menghiasinya dengan kebaikan, seolah-olah dia ini adalah orang yang mulia, orang yang paling dahulu dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Yang lain itu dianggap remeh, sesuatu yang biasa-biasa saja. Dirinya lebih berarti daripada orang lain.
Ini banyak yang terjatuh, apalagi di dalam dunia-dunia dakwah. Orang-orang yang ikut andil dalam dakwah, terkadang mereka itu lebih bangga terhadap dirinya daripada orang-orang yang hanya sekedar mendengarkan ilmu atau orang yang mencatat ilmu. Maka orang yang terjun dakwah itu lebih banyak terjatuh dari perkara yang seperti ini dibandingkan orang-orang yang benar-benar belajar bermajelis dan benar-benar mempelajari ilmu itu dengan baik. Kemudian hukukul fuqara, di sini diterangkan hak-hak orang yang hak-hak orang-orang fakir. Hak-hak orang fakir. Di sini hak-hak orang fakir itu ma'rifatu hukukil fuqara min ikhwati atau minal ikhwati bil qiyami bihawaijihim wa sa'yi fi kifayatihim atau fi kifayatihim. Nah, mengetahui hak-hak orang-orang fakir dari saudaranya dengan menunaikan kebutuhan-kebutuhan dia dan membantu untuk mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Membantu untuk mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Ini menjadi kaidah bahwasanya seseorang ikhwah apabila dia dapati dari saudaranya orang-orang fakir, maka hendaknya dia membantunya. Jangan membantu orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit. Yang mana ketika dia membantunya ada balas budi. Nanti kelak dia akan membantu saya. Ini keliru. Keliru dalam bergaul, keliru dalam berteman. Hendaknya yang dibantu adalah orang-orang yang fakir karena mereka memiliki hak. Memiliki hak terhadap yang demikian itu, terutama al-mal, terutama harta, makanan, minuman dan seterusnya. Di antaranya kata beliau wa minha ma'rifatu hukukil fuqara. Itu mengetahui hak-hak orang fakir, wal qiyam bihawaijihim wa asbabihim, dengan memberikan hak-hak mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, dan memberikan daripada apa yang mereka butuhkan berupa rezeki. Mereka butuhkan berupa rezeki. Qala Ibnu Abi Aufa, berkata Ibnu Abi Aufa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'nafu wa la yastakbir an yamsiya ma'al armalah wal miskin fayaqdiya hajatahuma. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meremehkan dan tidak pernah sombong. Tidak pernah meremehkan dan tidak pernah angkuh, tidak pernah sombong Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjalan bersama para janda. Berjalan bersama para janda dan masakin. Senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menolong mereka. Para janda dan masakin. Ya, enggak apa-apa kalau menolong orang-orang masakin, menolong orang janda. Kalau dia memiliki harta, maka enggak apa-apa ditolong. Atau kalau dia ingin menolongnya, dia nikahi saja meskipun berbeda usia. Misalnya dia usianya 20 tahun, jandanya 40 tahun, itu tidak masalah. Itu menolong mereka. Karena ini adalah daripada apa-apa yang Nabi SAW melakukannya. Itu tidak pernah meremehkan, senantiasa membantu orang-orang masakin. Fayaqdiya hajatahuma. Nabi SAW memberikan kebutuhan mereka, menunaikan kebutuhan mereka, orang-orang masakin dari kalangan
muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang membutuhkan dari kalangan janda, dari kalangan janda. Ya kalau kita butuhnya janda kaya saja ya. Ya kalau janda miskin kasihan, ditinggalkan. Allah musta'an. Ini berbahaya juga yang seperti ini. Carinya yang kaya-kaya saja. Tolonglah yang tidak mampu. Kasihan itu. Nanti ada keluhan seperti ini. Sekarang orang-orang di zaman sekarang ketika ingin poligami, ta'adud, carinya janda kaya. Kita yang miskin-miskin ini kasihan, tidak laku. Kasihan. Ini juga membahayakan di dalam agama. Tidak boleh seperti ini. Kalau ingin membantu, bantulah orang yang lebih layak dibantu adalah yang mereka tidak memiliki harta, yang mereka istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu yang memiliki harta itu membahagiakan. Bisa jadi ketika engkau menikahi dia, engkau akan jadi budak disebabkan kekuatan harta yang ada pada dia. Nah, ini juga menjadi musibah. Meskipun pada dasarnya Nabi SAW menganjurkan untuk menikahi apa? Wanita yang memiliki harta. Itu nyiru, tapi apakah semuanya itu sama? Bisa dia mendidik istrinya yang sedemikian rupa. Lebih baik jika seseorang ingin menolong orang-orang yang memang berstatus dia tidak memiliki suami, yang dia telah menikah, maka carilah yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carilah yang tidak mampu untuk membantu mereka. Begitu saja caranya. Ini tata cara yang terbaik. Inilah yang benar-benar dianjurkan di dalam syariat, membantu orang-orang yang tidak mampu dari kalangan para wanita yang berstatus single parent. Atau saya baca dulu ini masih ikhwah. Masih ada waktu. Berapa menit? Hah? Berapa? 2 menit. Ya sudah kalau 2 menit. 2 menit lagi. Hah? 2 menit lagi. Ya sudah. Kita tutup saja ya kalau gitu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam bissawab.